Dreamers, sekarang kita akan melakukan podcast bersama kakak cantik yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya sebagai host, Teresia Putri. Dan saya Alia Miranti sebagai host kedua, dan kita memiliki seorang narasumber yang cantik seperti yang dikatakan tadi dari Universitas Gadjah Mada. Silakan Kak, perkenalkan diri. Hai semuanya, kenalin nama aku Divka Amanda, biasa dipanggil Divka atau Amanda. Aku dari Fakultas Biologi Prodi Biologi Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Oke, baik Kak Amanda dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Biologi. Oke. Kak Amanda berarti kesibukannya saat ini kuliahnya semester berapa Kak? Aku semester 8, jadi sekarang lagi pusing skripsian sih, sama ada kelas juga. Oh, masih ada kelas. Iya, soalnya kemarin semester 6 ambil cuti, jadi skripsi sekalian kelas gitu. Oke. Gimana semester 8 ini gimana Kak? Apakah seperti yang dikatakan orang tuh? bahwa semester 8 ini Stres-stresnya. Stres-stresnya berat? Takut nggak gitu ngelewatin semester 8 ini? Lebih takut pas semester 1-2 sih sebenarnya. Oh, Jujur kenapa tuh? Karena menurutku semester 5 ke atas itu semakin enteng aja gitu bawaannya. Oh, kebalik ya berarti? Iya, karena aku tuh di fakultasku kan banyakan praktikum gitu kan. Oh, oke. Nah, digemblengnya tuh dari semester 1 sampai semester 4-5an lah. Jadi semester 5 ke atas tuh udah mikirin skripsi aja, paling kelas juga easy lah gitu. Berarti malah mungkin susahnya di 1-2 itu karena penyesuaian juga. Betul. Oke. Kalau dari semester 1 sampai semester 2 itu berarti bener-bener nge-push banget belajar, atau kan biasanya kalau kita semester 1 semester 2 ya udahlah gampang, masih ada semester atasnya gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Tetap lebih fokus banget ke pelajarannya atau mungkin ikut kepanitiaan atau gimana? Jujur nangis sih. Karena Nangis. masuk UGM tuh nggak seindah itu. Iya, benar. Awalnya nangis dulu karena bener-bener kaget kan, dari SMA tuh kayak menurutku yang santai banget kan SMA. Terus masuk kuliah tuh bener-bener wow, tugas tuh langsung per detik tuh ada, ibaratnya kayak gitu kan. Dan ngerjain tugas tuh bener-bener yang sampai nggak bisa tidur, terus nggak ada waktu buat istirahat, nonton TV atau drakoran gitulah ya. Terus intinya capek banget sih. Nyambung ke dapat saat bertugas tadi sampai ngerjain malam, pernah nggak Kak nggak tidur selama semalaman, atau mungkin tidur cuman ya setengah jam atau 1 jam gitu? Pernah dapat kayak gitu Kak? Enggak sih, soalnya aku selalu diingetin walaupun tugasnya sebanyak apapun tetap harus jaga kesehatan. Jadi aku selalu kayak manajemen waktu lah. Waktu istirahat tuh tidur tuh minimal tuh 5 jam lah gitu. Jadi bener-bener emang harus jaga diri juga sih. Takutnya malah kita mau kuliah tapi malah sakit kan, jadi malah gak beres semuanya gitu. Lagi kalau misal begadang gitu terus gak tidur terus masuk kelas sama aja, karena kita nggak bisa banget menyerap materi yang Iyalah, betul. diberikan oleh dosen, itu gak baik juga untuk perkuliahan. Nah, Oke, selanjutnya mungkin tadi ya kelewat di sini, kan kuliah di UGM jurusan biologi tadi ya, dan banyak praktikumnya. Itu apakah kakak jalur UGM itu keinginan kakak sendiri atau gimana dengan jurusan itu dan berkuliah di UGM? Itu pilihan aku sendiri sih. Pilihan sendiri. Oh, berarti dari dulu emang maunya biologi. Yes, karena aku dari SMA tuh bener-bener, kan aku IPA kan iya, SMA. IPA. Dan aku dari fisika, kimia, biologi tuh paling suka biologi. Karena menurutku suka aja gitu. Dari SD pun aku udah ikut olim biologi gitu. Olimpiade biologi. Berarti memang jati dirinya ada di biologi seperti itu. Iya, bisa dibilang gitu. Berarti nggak mengalami kayak salah-salah jurusan atau apa gitu, nggak Kak? Sama sekali nggak? Atau ada jurusan yang diinginkan selain biologi? Sebenarnya kalau kita ngomongin salah jurusan, aku pernah ngerasa salah jurusan di semester 1-2. Karena yang aku bilang tadi bener-bener ngerasain down banget. Kayak ini aku ngapain sih masuk sini, ngapain sih masuk UGM, masuk biologi, kalau ujung-ujungnya aku harus nangis, harus capek, nggak bisa tidur, terus ngorbanin waktuku istirahat gitu. Terus kayak mikir,
kok biologi ada belajar fisika, terus ada kimia, statistika, matematika dan lain-lain. Terus kayak aku mikir, aku pikir biologi beneran cuma biologi doang gitu. Ternyata enggak. Terus aku mikir, ini aku salah jurusan apa ya gitu. Terus akhirnya aku merenung, terus pikiran-pikiran itu tuh aku ilangin. Karena menurutku itu tuh cuman kambing hitam doang gitu. Oh iya. Nggak ada yang namanya salah jurusan. Karena menurutku itu tuh cuman kambing hitam atas ketidakmampuan kita buat bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri gitu sih. Nah, kalau kakaknya ini kan bisa survive dari merasa salah jurusannya. Ini kalau banyak kan di Twitter atau di Instagram bahwa mereka bilang saya salah jurusan terus saya pindah gitu. Saya mencari yang menurut saya itu adalah jurusan yang saya mau, passion saya di sana, sehingga meninggalkan jurusan yang lama yang merasa salah jurusan ini. Nah, kalau kakak ini kan bisa survive, kalau yang lain tidak. Nah, menurut kakak bagaimana cara pandang kakak terhadap hal itu? Menurutku sih mungkin teman-teman yang belum yang ngerasa salah jurusan itu menurutku cuma belum menemukan aja sih. Karena aku pun dulu kan juga ngerasa kayak gitu kan. Nah, aku sebenarnya baru nemuin kalau aku tuh wah, aku suka nih biologi itu di semester ini. Which is semester 8 tahun keempat loh. Itu aku baru kayak oh my god, kayak biologi tuh ternyata keren banget gitu. Kayak biologi tuh wow, aku bisa menemukan banyak hal dan belajar banyak hal. Kayak gitu sih menurutku. Mungkin teman-teman belum nemuin aja. Coba ditemuin dulu apa yang membuat kalian suka sama jurusan ini. Jangan kalau ada hambatan, ada tantangan gitu langsung keluar gitu. Jangan. Jadi kita harus survive dulu dari ketidaknyamanan yang kita miliki. Kita harus cari tahu apa yang membuat kita tidak nyaman dan kita harus berjuang atas pilihan yang sudah kita pilih. Nah, oke. Tadi kan kakak bilang sempat cuti ya di semester 6. Oh, semester 6. Itu kesibukan kakak sewaktu cuti ataukah kerja atau tetap membangun mental kakak untuk kayak, gue harus melanjutin kuliah gue nih gitu? Itu maksudnya gimana? Bentar. Jadi kan di semester 6 kakak cuti, ambil cuti nih. Nah, itu kakak cuti kan udah lumayan panjang kan? Iya. Nah, itu kakak kerjakah atau kakak membangun mental kakak untuk kayak ayolah aku lanjutin nih kuliahku gitu atau gimana atau tetap belajar tentang biologi sampai semester 8 ini baru tahu oh kalau aku tuh emang suka biologi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk cuti sendiri itu sebenarnya karena bukan keinginan aku sendiri sih. Karena keadaan doang. Iya. Ada suatu hal yang bikin aku harus cuti dan itu karena keluarga gitu. Oke. Gitu Siap. Cuti bukan karena merasa salah jurusan, tapi bukan. karena Benar. harus cuti pada saat itu. Karena emang keadaannya memaksa harus cuti gitu. Ngomongin cuti nih Kak, mungkin ada calon maba-maba yang akan masuk ke dunia perkuliahan ini dan pengen tahu lebih lanjut tentang cuti. Cuti itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Cuti itu sebenarnya kita bisa ngajuin ke akademik gitu sih. Kita mau cuti berapa hari, berapa minggu gitu pun sebenarnya boleh. Tapi Nggak harus 1 semester seperti itu? Iya. Kita boleh kayak izin nggak kuliah selama berapa minggu gitu. Yang penting ada keterangan dan bukti-buktinya kayak gitu. Tapi kalau aku ambilnya 1 semester kayak berarti gitu. harus menggunakan alasan yang kuat ya. Iya dong. Baru tahu ya kalau Baru bisa tahu per minggu, kalau bisa per minggu bulan, atau per hari kita gitu. dapat pengetahuan baru. Iya, setauku sih Mungkin gitu. kita mau pindah ke UGM biar bisa cutinya. Ada PMM. Ikutlah PMM. PMM nggak boleh, kita harus di luar dong. Harus di luar. Oh iya. Iya, benar, harus di luar. Tapi at least kita bisa nyobain Iya, kampus-kampus yang lain. Mungkin cutinya bisa lebih dari 1 semester di kampus lain. Waduh, set. Buat Salah. apa itu? Udah ke kampus lain. Stres. Capek. Aduh, oke. Salah jurusan udah. Terus tadi kesibukannya saya saat ini skripsi ya. Skripsi. Nah, aku ingin tahu skripsi deh. Skripsi itu gimana tuh, Kak? Semester 4 nih. Lika-liku menemukan judul skripsi. Skripsi apakah seberat yang dipikirkan Iya, setelah benar. dijalani? Sebenarnya yang pertama memulai skripsi itu harus berdoa dulu. Berdoa dulu. Harus merenung dulu biar dapat judul, terus dapat dosen yang baik. Puji Tuhannya aku dapat dosen tuh yang benar-benar terkenal baik gitu. Dan super fast respon gitu kalau di chat. Terus ya udah akhirnya
aku puji Tuhannya lancar, Lancar. skripsinya udah ambil data dan sebagainya gitu. Berarti tinggal sidang. Iya, Oh, oke. Ada bantuan Tuhan di sana. Jadi Ada harus iya bantuan. dong. Semuanya yang dilakukan harus berdoa dulu. Iya, berdoa dan berusaha. Iya, berusaha. Nggak bisa berdoa doang langsung skripsinya kelar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi joki. Aduh, jangan dong. Nah, itu Apakah melakukan joki sedikit-sedikit, Kak? Enggak lah, enggak lihat kepikiran. Nggak kepikiran. sangat Pinter UGM loh. profesional loh Iya, kakak ini. Tuh Kak Amanda. Oke, Apalagi nih Tere mungkin pengen tahu tentang masa depannya kali ya kan. masa depannya. Udah Oke, di UGM terpandang bagus loh, skripsi. udah skripsi. Mungkin selanjutnya kakak mau gimana, mau melanjutkan masa depannya? Kebetulan udah ada rencana mau S2 di Jepang. Wow. Tapi doain aja ya. Amin, amin. Mau sekolah bahasa Biarin dulu. Zoomers juga nanti doain Kak doain Kak Amanda untuk kuliah di Jepang S2. Ambil apa, Kak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Masih survei-survei dulu. Oh, Iya. oke. Apakah akan Kita ikut jalan-jalan ke Jepang, ikut Kak Kamu Amanda. ngapain di Jalan-jalan Jepang? aja. apakah mau seirama dengan biologi atau lintas? Iya, mungkin. Kayaknya seirama. Oh, seirama. dengan Kayaknya mau ke lautan sih. Wow. lautan. Di ini kapal. SeaWorld. Iya. Di Jepang ada itu kok. Ada ini, ada lautan gitu. Adalah Ya kan nggak tahu Ya loh. nggak ada itu kan pernah tsunami. Oh Oh iya. iya tahu Oh ada iya, tsunami. iya maaf ya. Jepang. Kelautan udah mulai survei belum Kak? Tentang Soal- jurusannya itu kelautan seperti apa? Atau mungkin udah lihat pikir ada universitas di Jepang yang sudah ingin dituju yang udah jadi Targetnya. listnya mungkin seperti itu. Ada sih udah University Tokyo. Oh, University Tokyo. Mau nggak Al di sana Al? Ikut. Aduh, mau sih. Tapi kamu mau kasih aku sponsor beasiswa? Bisa loh infonya dari Kak Amanda nanti kalau misalnya beneran S2 di itu di mana di Jepang. Iya, di Tokyo Tokyo. University. Oke, Kak Amanda. Wah, kelautan. Hmm, Kenapa Kak? Kenapa suka kelautan? Dari biologi ke kelautan. Lautan. karena aku suka banget sama pantai. Oh, dan berarti healingnya ke pantai Hmm. biasanya. dan skripsiku kan di pantai. Oh, iya. Aku skripsinya tentang biomonitoring makroalga. Kayak iya, makroalga tuh kayak tahu rumput laut. Oh iya. Itu Tahu salah satu. agak-agaknya doang. Nah, yang Kenapa? sering di zona intertidal, zona yang di bibir pantai itu kan biasanya kalau surut kelihatan. Oh. Itu kan biasa ada kayak tanaman-tanaman gitu kan, Oh, iya, yang iya, hijau iya, entah iya. merah. Oh iya, betul Nah. pernah lihat. Pernah Itu lihat? namanya makroalga. Kemungkinan. Aduh. Oh, itu mikroalga. Oke, tentang mikroalga. Berarti ini seirama banget dong dari biologi, skripsinya tentang laut juga, mikroalga, lalu S2-nya pengen lanjutin di Tokyo Kelautan. University tentang kelautan. Wah, sangat terstruktur ya, Kak Amanda. Kalau kamu terstruktur tidak, Tere? Enggak, saya manajemen waktu saya aja belum benar ya. Oh, jadi kamu Iya, harus belajar sama kakak cantik ini. manajemen Wah, sekolah. Oh, waktu dong. Manajemen sekolah dong, sayang. Itu kan ada subbabnya di manajemen Oh, sekolah. subbabnya di manajemen sekolah. Iya, betul. benar Jadi sekali. Kita, ya, anak FKIP ini ada manajemen. Oh, ada sekolah. manajemen juga. Iya. Oh, iya. Kakak tuh pendidikan Enggak, biologi Oh, murni. fakultas biologi. Oh ya, tadi Mm-mm. fakultas Biologi biologi. murni. Oke. Terus, nah, dari S1-nya di UGM, terus S2-nya pengen di Jepang. Jepang, S2-nya di Tokyo University mau ambil kelautan. Nah, karirnya nih Kak. Dari situ kan Kakak udah terstruktur sekali nih. Nah, karirnya Kakak Amanda pengen seperti apa? Untuk karir sendiri, Mhm. sebenarnya belum terlalu memikirkan ya, karena aku pengennya kuliah dulu deh gitu. Oh ya, belajar. Tapi Belajar. aku ada interest di itu sih, kelautan kan tadi. Jadi dan aku lihat ada alumni UGM tuh yang jadi perwira di TNI AL gitu di kelautannya. Jadi kayak wah, menarik juga nih. Terus juga aku tertarik di bidang forensik. forensik. Wah. Forensik di biologi kan belajar ada namanya paleontologi. Paleontologi itu belajar namanya paleoantropologi. Jadi paleoantropologi itu belajar tentang tulang-tulang fosil manusia yang dulu. Terus kayak aku, wih keren banget nih. Iya. Ada aku belajar tentang fosil, nama-nama latinnya. Terus kayak
aku seneng aja gitu belajar tentang tulang-tulang manusia. Terus kayak aku lihat ada banyak alumni juga yang di forensik, kepolisian gitu-gitu, terus kayaknya aku juga pengen deh gitu. Tapi baru angan-angan dulu deh Oke, gitu. oke, berarti masih besar angan-angannya. Nanti mungkin di S2 dikerucutkan lagi seperti itu. Tapi keren ya bisa Keren, bisa membantu forensik gitu. Jadi dokter forensik ya berarti? Atau beda lagi? Dokter Bisa forensik masuk sama nggak? forensik itu beda lagi atau Aduh, kurang tahu Kalau juga sih dokter itu. mungkin maksudnya ke fakultas fakultas kedokteran, betul. kedokteran. Forensik ya, tapi forensik keren ya. Nanti kayaknya di labnya sih. Setahu Oh, di gue. labnya. Oh, oke. Tadi kan kakak bilang ada apa? Tulang-tulang fosil gitu-gitu. Berarti Fosil manusia. iya, fosil manusia. Hewan juga berarti masuk Iya. ya. Nah, berarti kan tadi kakak juga bilang sering praktek keluar-keluar gitu. Berarti selama pembelajaran itu seringnya keluar terus mencari-mencari di luar kampus gitu? Atau bagaimana? Maksudnya kayak ada dari kampusnya satu kelas kita keluar ke sini atau per kelompok atau bisa sekalian jalan-jalan kan healing ke pantai. Betul sih. Kebetulan kan aku angkatan COVID ya. Oh, oke. Jadi itu dari semester 1 sampai 4 tuh online. Jadi praktikum ya udah lewat Zoom gitu. Bahan-bahannya dari rumah sendiri. Oh. Terus semester 5-nya aku ke Malai, semester 6 cuti. Nah, baru semester 7, 8 itu baru kayak keluar. Nah, pas itu matkul biologi laut itu kita ke pantai. Jadi kayak belajar apa namanya? Tentang biologi laut. Setiap matkul itu atau Enggak gimana, sih, Kak? Oh, enggak. tergantung Oh, dosen. tergantung. Tadi kakak bilang semester 5 ke Malaysia. Pertukaran pelajar atau Iya, betul. Oh, pertukaran pelajar. Ikutnya itu apa Kak? Program apa? Dari fakultas. Oh, dari Jadi fakultas. Kalau sekarang kan ada kuliah merdeka. hmm, Nah, Oh, iya, itu oke. belum kuliah merdeka itu, bukan termasuk. jadi Beda fakultasku tuh kerja sama fakultas mereka gitu. Oh. Jadi emang tiap tahunnya ada pertukaran pelajar. Oh, keren banget. Berarti kakaknya pintar sekali kali ya. Kamu Kakak harus cantik ini. mengikuti Kita jejak harus kakak ini. belajar kayak gimana sih Belajar. motivasi untuk Oh iya betul, motivasi belajarnya Kak, sampai karena kan bisa sampai detik ini loh kayak Iya, benar-benar skripsinya skripsinya sudah teratur, lancar, lancar. pertukaran pelajar, masuk UGM. Iya. Masuk UGM kan nggak begitu gampang kan. Itu gimana Gimana, Kak? Motivasi belajar nih? Mungkin pelajar-pelajar mahasiswa sekarang krisis motivasi. Termasuk saya pun seperti itu, malasnya bukan main gitu. Benar. Tolong motivasi kami ini dan teman-teman Zoomer. Iya, labirin Zoomers juga pasti mau mengetahui nih motivasinya. Wah, mungkin setelah mendengar apa yang tadi dibicarakan kakak Amanda ini kan, wah ternyata Kak Amanda tuh dipandangnya keren gitu. Aku sendiri sih sebenarnya kadang juga punya krisis motivasi ya. Oh, oke. Tapi aku bisa kayak punya coping mekanisme, entah healing ke pantai Oh, atau iya. nonton drakor atau sekedar edit jedak-jeduk di Wah, aplikasi apa? CapCut itu aku suka. Itu udah termasuk healing gitu, refresh gitu. Jadi kita tuh kalau belajar tuh nggak usah yang terlalu apa namanya kayak fokus. iya fokus banget sampai kita tuh Kalau ngoyo gitu ya. iya nggak boleh ngoyo gitu. Kita harus juga cintai diri sendiri. Terus harus punya waktu sama keluarga juga. Sama aku kan punya hewan peliharaan ya, aku juga mencintai dia kayak gitu. Jadi itu tuh bikin seimbang aja gitu, nggak yang fokus terus nanti malah menurutku jadinya sakit gitu. Iya, benar sih. Kalau di Terlalu fokus di awal semester, fokus menggebu-gebu akhir semester malas loyo, udah nggak kayak ada saya. semangatnya, habis semangatnya. Semangatnya habis kayak saya. Semester 4 saya udah kayak aduh, sudah mengeluh, Saya udah seperti mie yang terlalu matang. udah lembek. Udah lembek saya. Aduh, besok mau UAS. Iya, benar. Nggak Enggak usah diingetin, enggak usah dibahas. Ada suhunya yang lebih pusing lagi. Iya, lebih pusing memikirkan aduh sidangnya gitu. Deg-degan Iya nggak lagi. sidang, Kak? Lumayan sih, apalagi dengar teman-teman kayak sebelum sidang tuh bener-bener oh my god besok gue sidang gitu. Kayak akan jadi ke-trigger gimana ya besok gue sidang, terus kayak nggak apa lah, tiap orang kan punya kesusahan masing-masing. benar sih. Dan bakalan bisa lah. Yakin kan kita yang buat skripsinya. Percaya pada diri Tuhan, jangan lupa berdoa Kak sebelum masuk tadi dulu, ruangan. lalu percaya Iya. atas kemampuan Kak Amanda, tidak berbuat curang, skripsi mengerjakan sendiri pasti lancar. Amin. Nah gimana tuh Kak, kan
deg-degan banget ya? Apa ada sesuatu yang bisa mengalihkan hal itu, distraksi, gimana supaya tidak Terlalu deg-degan banget nih iya, masuk ke karena ruangan gitu. ya nggak usah terlalu fokus banget. Mungkin kakak sambil nyicil-nyicil belajar lagi, atau buka-buka skripsinya lagi, Atau atau menenangkan diri. iya, atau tanya ke temennya. Mungkin Kalau tanya ke temennya mungkin tambah pusing tambah ya. pusing, tambah bikin deg-degan. Jangan tanya, jangan tanya Mm-mm. testimoni teman ya. Menurut kakak gimana cara distraksi itu semua gitu? Apa ya? Kalau aku sendiri sih lebih ke berdoa ya. Iya. Kayak apa sih yang mau aku khawatirin kalau Tuhan tuh selalu beserta aku gitu. Jadi menurutku Tuhan menyertai. iya, Amin. Tuhan tuh selalu menggenggam tanganku, jadi aku nggak perlu khawatir. Ya walaupun khawatir, tapi yang mengalihkan aku tuh ya udah pikiranku ke Tuhan aja gitu. Oke, benar-benar. Tuhan pasti memudahkan umat. Iya. Selagi kita masih ingat sama Tuhan. Iya. So, jadi konten rohani ya. Iya, benar. Oke, mungkin tadi kan mungkin setelah melewati perjalanan kakak tadi kuliah sampai semester ini yang benar-benar udah mau skripsi, udah di ujung banget nih gitu. Ada nggak capaian kakak yang benar-benar di perkuliahan ini belum tercapai gitu? Angan-angan Angan-angannya mungkin, aku tuh kemarin tuh semester 2 tuh pengennya kayak gini loh, tapi kok belum kesampaian gitu, atau gimana? Apa ya? Sebetulnya kalau di dunia perkuliahan sendiri nggak ada sih, Oh, karena oke. aku udah kayak Iya, udah apa yang aku lulus lakuin tuh udah yang terbaik terstruktur sebenarnya. ya. Struktur. Apa Udah yang ikut paling kepanitiaan Oh, gitu. oke. Berarti aktif juga ya Kak di kematian gitu. Lumayan, Lumayan. nggak aktif-aktif banget. Apakah mahasiswa kura-kura? Kura-kura itu kuliah rapat. Entah kupu-kupu. Kayaknya aku Kuliah pulang. Kayaknya aku kura-kupu deh. Iya deh. Kuliah rapat pulang. Yes. Kuliah rapat pulang. Menemukan Iya. entry baru ya. Sabtunya nongkrong, Iya. healing ke Pantai. pantai. Minggunya ibadah biar skripsinya lancar. Iya Bener. betul. Itu sangat balance ya antara Iya benar. Nongkrong boleh malam minggu. Minggunya jangan lupa ya ibadah. itu namanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau Secara rohani capaian dan jasmani sih. iya benar. Kalau Capaian capaian yang di luar perkuliahan Kak, ataukah ada yang kayak aku tadi kayak misalnya semester 5 itu aduh pengen sambil kerja lah, atau pengen misalnya mau pergi kemana gitu. Tadi kan bilangnya mau ke Jepang, apakah udah ke Jepang duluan gitu? Paham. Kalau yang di luar perkuliahan tuh aku pengennya karena aku suka fashion. Aku suka beli-beli baju gitu. Jadi aku kayak pengennya tuh punya brand baju sendiri gitu. Oh, pantesan Tapi belum fashion sekarang kesampaian. cantik sekali. Apa? gitu. Pasti labirin zoomers kayak pada kakaknya Instagramnya apa sih gitu loh. Kok cantik sekali. Cantik sekali, modis gitu. Mau punya brand ini. Pengen sama sendiri. coffee shop. Oh, coffee shop. Oh, Apakah pecinta kopi juga? iya. Enggak. Oh, Tapi aku sering ke coffee shop karena nugas, skripsian nugas. gitu kan selalu kan. Tapi nggak pernah. Aku nggak bisa minum kopi. Jadi Ini non kopi ya. tapi pengen gitu. Oh, tapi pengen bosnya loh. Kan kalau Iya. kan bosnya Iya, jadinya merasa sangat leluasa iya, di benar situ. sekali. Betul. Oke. Apa ada kepikiran gitu Kak? Kayak pengen nanti aku pengen kerja sama brand ini gitu, atau benar-benar pengen mendirikan brand gitu, atau sekarang sambil lihat-lihat atau belajar, mungkin ada les-lesnya gitu nggak sih Kak kalau di fashion gitu? Kalau les sendiri aku kurang tahu dan Oh. belum cari tahu juga sih. Oh belum. Tapi aku pengennya mendirikan brand ya bener-bener murni dari pikiranku sendiri gitu sih. Berarti independen ya Kak ya. Independen. Oh oke. Mungkin nanti kalau seberjalannya waktu ternyata brandnya gede bisa collab gitu kan. Iya. Kalau Mungkin nanti bisa mengkolabkan antara coffee shop dengan fashion. fashion, iya. Fashionnya bentuknya kopi-kopi gimana gitu. Jangan dong. Jadi kita nanti sambil ngopi sambil belanja. Belanja. Itu in one. Kalau yang Bisa. fashion gitu berarti Kakak pernah ikut ini nggak, kayak misalnya acara apa fashion show, atau misalnya di satu brand kan biasanya brand baju kan ada fashion show gituin baju-bajunya gitu. Kakak pernah ikut gitu nggak? Atau Belum. tapi kepengen nggak Kak? Pengen sih. Oh. Soalnya aku emang kayak pecinta, apalagi crop top tuh aku suka. Crop top itu Ya, tapi jangan pakai ini ya Kak, jangan pakai kebaya crop top. Nanti viral kita di TikTok. Iya betul. bilang merusak budaya. Iya, nanti kita Budaya- merusak budaya. budaya yang sudah ada dilestarikan. Benar sekali.
Mungkin kakaknya bisa inovasi baju sendiri gitu, berinovasi gitu, melihat tren-tren masa kini, terus nanti diaplikasikan di brand fashionnya. Oh iya, ya, jangan sampai juga nanti ini apa adu nasib apa outfit di kampus biasanya adu Adu outfit. outfit ya. Heeh. Kampus dijadiin adu outfit. Iya benar, tapi menurutku enggak apa? sih. Enggak ya kak? Karena aku pun sendiri kalau ke kampus outfitnya menurutku nggak bagus gitu di kaca, aku jadi nggak mood ke kampus. Jadi emang kalau mau ke kampus tuh aku ngelihat diriku sendiri tuh udah harus yang bikin semangat gitu. Outfitnya tuh harus apa ya namanya, rapi terus menurutku serak di hati gitu. cocok gitu buat ke kampus. Berarti badannya pas. iya. Mempengaruhi moodku hari itu outfit oke, tuh. oke. Jadi bukan adu outfit juga sih. Berarti kalau mau sebelum ke kampus malamnya udah mikir dulu ya pakai outfit apa gitu. Enggak sih, paginya. Oh sebelum ke paginya kampus. sebelum. Oh, oke. Berarti Wow. outfit tuh bisa buat Mempengaruhi mood, itu pun menaikkan masuk mood kita. ke motivasi belajar. Iya. Teman-teman bisa mengikuti caranya Kak Amanda. Tapi ingat selalu bahwa ke kampus itu untuk belajar. Jadi Belajar, bajunya iya, benar. disesuaikan, jangan sampai pakai baju renang. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tapi kalau dia ada les renang nggak apa-apa, bisa kan? Itu mungkin. masuk ke Iya. konteksnya Ke dan konteksnya. tempatnya, Benar. semua harus disesuaikan dengan tempatnya. Dress code. Oke. Gitu. Tuh. Oke. Nah, kalau ngomongin coffee shop tadi, itu kan berarti banyak mengerjakan skripsi di coffee shop supaya Iya, tugas di merubah- luar. merubah suasana, terus jadi nggak bosen, jadi dapat inspirasi begitu Iya, dari betul. tempat-tempat yang berbeda gitu. Coba aku mau tanya Tere dulu, Kak Tere kalau mengerjakan tugas gimana? Mut-mutan sih. Mut-mutan. Ya kalau lagi pengen di luar ya di luar, kalau di kamar ya di kamar. Kalau misalnya di kamar biasa ngerjain di kamar kan terlalu padat banget otaknya Udah gitu. bunek gitu. Udah bunek ya. Pindah gitu. Ya tutup aja lah laptopnya kita tidur. Tidur. Lanjutin hari selanjutnya. Iya. Mungkin lanjutinnya di mimpi loh. Iya, tidurnya di mimpi Oh, kayak gitu. bangun-bangun ternyata belum selesai gitu. Waduh. Berarti, jangan ngerjain. Gaya belajar kakak tuh ini ya, audio visual atau Sembarang sih. sembarang? Iya, aku Jadi campuran kan. Heeh, Campuran. apa-apa bisa sih. Berarti tidak hanya mengandalkan dari audio, Studio. tapi visual saja, tapi Berarti semuanya belajarnya kan kalau di coffee shop sukanya berisik tuh kak. itu nggak keganggu tuh, Kak? Nggak keganggu Enggak sih. biasa Asalkan aja. kita emang bener-bener Tetap mau kerjain, ya udah kerjain Oh, aja. oke. Tapi nanti ada saatnya kan habis. Oh, aku tuh biasanya gini, ngerjain skripsi tuh biar enak. Ngerjain berapa paragraf dulu. Mungkin kita semua kayak gitu ya, berapa Iya, paragraf dulu. istirahat. Aku rasa cukup, ya udah istirahat ngeliatin orang-orang gitu. Makanya aku suka ke coffee shop tuh karena ya udah Rame. suka aja rame dan aku nggak ngantuk di situ. Karena kalau di rumah itu pasti udah baru buka laptop kan nunggu itu kan, nunggu nunggu itu laptop udah nyala. ya ngantuk gua gitu. Iya. Daya Dia tidur. daya tarik magnet dari kasurnya kencang jadi tiduran gitu. Iya. Saya manggil kasur. Iya. Oke. Seperti Jadi nggak semuanya yang di coffee shop itu merasa Merasakan- kebisikan iya, gitu. benar. Bisa ada yang bisa malah lebih produktif bisa, di coffee shop karena dapat suasana baru, dapat ada mungkin nyanyi-nyanyinya berarti- juga iya, kan. betul. Apa live music? Iya. Oh iya. Jadi Zoomers nih mungkin suka live music. kalau labirin zoomers biasanya nongkrong mereka. Nongkrong. Iya, nugasnya ya nggak tahu ya. Nugasnya jangan keteteran Iya, ya. jangan keteteran, benar sekali. Kalau dari skripsi itu ada nggak Kak kendala yang berarti banget gitu? Enggak. Ada sih sebenarnya beberapa. Kayak aku kan ke pantai. Mm-mm. Kendalanya tuh sebenarnya ke cuacanya sih. Oh iya benar. Karena kan kalau skripsiku itu harus memperhatikan pasang surut air laut. Mhm. Kita kan nanti dari zona intertidal atau bibir pantai itu kan harus 50 meter atau lebih lah ke tengah kan. Mm-mm. Jadi harus benar-benar surut. Kalau misal hujan atau lagi cuaca nggak mendukung itu kan kalau pasang dan kita kan udah nginep di pantai terus Waduh, nginep. iya kita camping di situ Camping. kan. Oh, seru tuh. Kak. Jadi emang harus benar-benar cuaca tuh penting banget. Harus pas surut gitu. Karena bahaya juga kan. Iya, Kita harus benar-benar memperhatikan keselamatan kita juga. Gitu sih. Berarti ujiannya tuh nggak cuma dari dosen aja, tapi Iya. dari alam. Dari alam ada ujiannya juga, mengerjakan ujian dari dosen Iya. digabung sama ujian dari alam. Alamnya juga harus bersahabat. Kita harus juga
berdoa kepada Tuhan, Iya, berusaha. benar. Mm-mm. Nah, Nih, udah nggak kerasa kita udah aduh, di ujung nih ya. Di Udah mau ujung. selesai kita. Iya, Karena betul udah diingetin sekali. ini waktunya sama mbak-mbaknya di belakang gitu. Mungkin terakhir ini ya Kak, mungkin pesan-pesannya untuk Labirin Zoomers membangun semangat kuliah gitu dan Semangat kuliah, sekolah. iya semangat sekolahnya Hmm. untuk mungkin yang sekolah nanti bisa kuliah di universitas yang diinginkan dengan tujuan yang diinginkan juga gitu. Dan bisa mungkin mencapai angan-angan yang Kak Amanda tadi berikan. Nah, kita harus kasih kesan-pesan untuk Pesan lah sedikit singkat gitu. Apa ya? Pertama-tama sih harus inget ya, kita kuliah itu pakai uang orang tua. Jadi Bener lagi. Bener harus lagi. bener-bener apa ya? Tahu diri lah. Kita kan udah dibiayain ibaratnya, terus harus memanfaatkan itu dengan baik. Terus harus bisa, menurutku sih masa muda hanya sekali. Ya kita manfaatin sebaik-baiknya lah. Kayak kita harus bisa bangun karir yang lebih bagus lagi dari awal gitu. Jadi harus semangat, jangan lupa cintai diri sendiri. Terus harus, menurutku waktu buat keluarga itu juga penting sih. Iya. Oh ya, jangan lupa teman-teman ingat Tuhan selalu dalam melakukan apapun aktivitasnya gitu. ingat Tuhan, terus bertanggung Jawab, jawab iya. kepada orang tua dan kepada pilihan kita. Lalu jangan lupa berusaha, karena semua itu saling berkaitan, seperti berhubungan. itu, berhubungan. Jangan menyerah juga, jangan dikit-dikit aduh udahlah apa gue cuma sampai di sini aja ya gitu. Itu angan-angan yang merusak otak banget. pikiran-pikiran yang Bener. mendistraksi. Oke, Kak Amanda, terima kasih telah datang ke podcast kami menjadi narasumber yang sangat memotivasi. Udah ke Malai tadi, Udah ke Malaysia. Malaysia, mau ngelanjutin S2 di studi Jepang. Kita doakan semoga Kak Amanda lancar-lancar skripsinya, Amin. ujiannya, lalu Amin. dapat wisuda dengan baik, terus Amin. bisa melanjutkan studinya di Tokyo Tokyo University. Wah. Amin. Kita Oke. doakan semua ya teman-teman biar Kak Amanda bisa lanjut S2-nya gitu. Tuh, oke. Terima kasih Labirin Zoomers dan teman-teman lainnya yang telah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dah. Bye.